siang Ibu. Selamat siang, Dewi. Mohon izin Ibu, saya mendapatkan tugas melaksanakan demonstrasi kontekstual terkait wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Apakah Ibu Tena berkenan untuk menjadi responden dalam tugas saya, Bu? Tentu saja, Bu Dewi. Silakan. Terima kasih Ibu. Baik, saya akan menanyakan beberapa hal Ibu terkait dengan dilema etika. Untuk di sekolah ini Ibu atau tidak, menurut Ibu ada kasus-kasus yang selama ini pernah Ibu hadapi terkait dengan dilema etika atau pendidikan moral, Bu? Tentu saja, Bu Dewi. Selama 2 tahun saya berada di SD Karangan ini ada dilema khusus ya. Jadi sebenarnya sulit untuk diputuskan, tapi kita harus tetap memutuskan. Salah satunya yang paling berat, yaitu ketika kita harus memberikan nilai yang baik di rapot ya. Tentu saja nilai yang baik itu di atas KKM atau KTP sekarang ini ya. Karena kebijakan ya, aturan sekarang ini kan kita tidak boleh tidak menaikkan. Padahal dengan kondisi peserta kita ya, ada yang memang punya kemampuan tulis, tetapi ada juga yang bahkan tidak bisa membaca. Ada juga anak-anak yang tidak pernah masuk sekolah ya, tapi kita harus memberikan nilai yang baik ya, kita harus kuat. Itulah dilematis kita ya, kita harus memberikan itu, harus menaikkan anak-anak yang kurang secara akademis. Ya, baik Ibu. Kemudian Ibu bagaimana Ibu caranya Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut masuk dalam dilema etika atau pendidikan moral? Bagaimana? Yang pertama kita kan sesuai regulasi yang ada. Kemudian dilema kita seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ketika misal ada peserta didik yang tidak pernah masuk sekolah itu ya, kita evaluasi mengapa kok anak itu tidak masuk sekolah ya. Setelah kita tahu kondisinya, pasti ada rujukan moral ya, rujukan moral yang dalam hati kita melihat kondisi anak. Apakah kita mau tetap tiga ya, paling tidak kita coret dari sekolah kita atau bagaimana. Nah, jadi kita melihat kondisi anak tersebut ya, tentu saja dengan itu tadi dilema tadi ya. Iya Ibu, memang berarti dua-duanya benar begitu ya, lawan benar mati dalam benar. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar? Tentu saja kami diskusikan dengan tim kerja kita, partner kerja kita, bahwa benar-benar kalau kita menaikkan harus dengan nilai yang baik, dengan kehadiran yang benar-benar cukup. Itu benar. Ya. Tetapi ketika kita membantu anak dalam kondisi yang anak itu tidak bisa memilih karena faktor keluarga yang drop out, kan anak nggak bisa. Kalau kita membantu, kan tidak hal yang benar. Iya. Jadi makanya kita akhirnya diskusi, membuat keputusan bersama. Tentu saja ini juga tidak atas hati nurani kita saja, tapi ini menjadi pendapat ya dari guru tentu saja. Kemudian atasan langsung itu. Jadi kita punya atasan langsung, yaitu pengawas Polsapel. Kita mohon pertimbangan dari beliau-beliau. Dan tentu saja itu sesuai dengan regulasi. Jadi ketika kita mengambil keputusan harus berdasarkan regulasi yang ada. Baik Ibu, berarti tadi memang harus melaksanakan musyawarah, kemudian dengan pertimbangan dari atasan langsung Ibu. Kemudian Ibu, hal apa saja Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus dilematika ini? Hal yang saya anggap efektif itu
Jika kita melaksanakan tadi satu sesuai dengan aturan, kemudian sesuai dengan arahan dari atasan langsung kita, kemudian diskusi dan bisa diterima oleh semua pihak. Itu menjadi hal yang efektif dalam bertanggung jawab. Baik Ibu, selanjutnya apakah ada tantangan Bu selama mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Tapi ada. Yang pertama pasti dari dalam guru, ya, misalnya dari guru. Ya, Mungkin ada guru yang sudah langsung, ya baik Bu, melaksanakan itu. Tapi ada juga yang, ya, tapi juga masih, kok begini, ya, nggak bisa menerima. Ya, akhirnya mungkin ada perbincangan di belakang. Pasti ada. Ketika kepala sekolah memberikan suatu tugasan, dan juga keras. Tapi ketika kepala sekolah lunak, kok kurang tegas. Nah, namanya orang banyak dengan berbagai karakter, pasti ada tantangannya. Kemudian tantangan berikutnya yaitu dari orang tua didik, atau kita bisa katakan masyarakat. Ya. Ketika kita ambil keputusan ini dengan pertimbangan tadi, kedudukan moral, kebajikan tadi, kemudian dimanfaatkan. Ya, nggak pernah berangkat, jarang berangkat, bisa naik kelas. Nggak pernah belajar, ternyata nilainya sedikit, nggak naik kelas dengan nilai yang bagus. Kan jadi tantangan buat kita. Kita sebenarnya mau membantu, tetapi kadang terus dianggap ya tidak itu. Jadi harusnya kan ada kerjasama. Ini kami membantu, ayo kita bersama-sama ya. Itu. gitu. Kemudian tadi kan ada beberapa tantangan gitu. Dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Ibu ada jadwal tertentu atau bisa langsung mengambil keputusan saat itu Bu ketika ada masalah? Tergantung pada masalahnya. Jika masalahnya itu segera harus diatasi, berarti kita nggak usah perlu membuat jadwal khusus, tapi harus segera kita selesaikan. Misalnya, ketika kita mendengar bahwa di suatu kelas terjadi pencurian, ada beberapa teman, beberapa anak, bahkan ada guru yang mengalami itu, kita nggak usah bilang nanti minggu depan. Oh, nunggu pertemuan dengan orang tua nanti di awal tahun pelajaran. Dan seperti itu. Tapi langsung kita segerakan. Misalnya kita briefing dulu, kita bahas bersama-sama bagaimana, ayo kita solusi untuk ini. Dan langsung segera kita usahakan. Tapi ketika itu masalahnya misalnya membahas tentang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita itu Pancasila misal. Tetapi ada anak atau orang tua yang maunya anaknya di taekwondo, ya, atau di karate atau dengan istilah apa yang lain. Kita nggak langsung serta merta. Besok kita adakan ekstra baru tidak, tapi kita bahas, kita jadwalkan. Pertama kita berunding bersama dengan tim Dewan Guru, kemudian kita buat keputusan, kita jadwalkan. Oh nanti mungkin di rapat awal tahun kita akan sampaikan. Jadi langsung bisa buat jadwal, karena nggak urgent. Iya. Kita harus butuhkan. Gitu. Terima kasih Bu. Selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor lain Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu? Tentu saja, yang pertama yang sangat dekat dengan kita yaitu tim kerja kita, partner kita. Saya tidak katakan saya sebagai atasan, guru sebagai bawahan, ya, dan karyawan. Tapi saya katakan itu tim, partner kerja saya. Partner kerja saya yang tentunya tadi juga memberikan tantangan, tetapi memberikan dukungan, ya, karena
Saya tanpa partner kerja saya tidak akan bisa sampai seperti sekarang ini. Yang pertama, tim kerja, partner kerja, kemudian yang berikutnya yaitu atasan langsung. Siap. Dari semua yang telah disampaikan tadi, Bu, pembelajaran apa yang Ibu dapat dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Satu kata kunci, komunikasi. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik, maka kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Ya, komunikasi dengan guru, komunikasi kita dengan komite dan orang tua siswa, komunikasi kita dengan atasan langsung kita, dan jangan lupa komunikasi kita dengan berbagai stakeholder dan masyarakat sekitar. Ya, komunikasi itu sangat penting sekali. Jadi itu kata pentingnya komunikasi. Komunikasi. Siap, Ibu. Terima kasih Ibu untuk bantuannya dalam memperoleh informasi terkait pengambilan keputusan berdasarkan etika. Terima kasih, saya cukup sekian ya Ibu. Sangat bermanfaat untuk saya. Selamat siang, Bu Hemel. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Dewi. Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, perkenalkan saya Dewi Prastiwi, salah satu calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang. Saat ini saya mendapatkan tugas Ibu untuk melaksanakan demonstrasi kontekstual dengan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mohon izin Ibu berkenan untuk menjadi kepala sekolah yang saya wawancarai ya Ibu. Oh gitu, Insya Allah ya. Mana? Ya Ibu, di sini saya ingin bertanya Bu, di SD Negeri Kuningan 01, apakah pernah terjadi Bu kasus-kasus yang Ibu hadapi terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Oh gitu. Ya tentunya pernah Mbak yang masalah seperti itu, yang namanya dilema etika. Ketika guru harus mengambil keputusan masalah nilai anak harus sesuai dengan KKTP untuk bisa mengisi rapot naik kelas. Nah, itu kan dilema namanya. Nah, mau tidak dinaikkan harus naik, tapi nilai belum bisa mencapai KKTP yang ditentukan oleh sekolahan. Mungkin itu? Iya Ibu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika ataukah kasus tersebut merupakan bujukan moral Bu? Kasus dilema etika adalah merupakan kasus di mana benar itu benar, versus ya benar. Ketika bujukan moral itu kan berarti benar untuk memilih benar dan salah, itu ya Mbak ya. Berarti berdasarkan analisis kasusnya begitu Ibu yang terjadi. Baik Ibu, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu? Ketika sama-sama benar, kita harus menganalisis apakah itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau terutama kepentingan siswa ya. Ketika anak nilainya kurang tapi tidak dinaikkan atau nanti jadi anak putus sekolah, kan kasihan. Iya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ketika ada kasus kita harus menelaah dulu, kemudian mengidentifikasinya, baru kita mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu pun harus melalui musyawarah warga sekolah, terutama guru, dewan guru. Setelah itu baru kita merefleksi ketika keputusan itu sudah dijalankan. Baik Bu, hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti itu Bu? Untuk kasus-kasus dilema etika itu
menurut saya hal-hal yang efektif untuk mengambil keputusan adalah ketika kita menguji benar dan salah. Itu lebih mudah dibanding kita menghadapi kasus yang benar itu benar. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Tantangannya apa saja? Tantangannya kemungkinan ketika kita harus menghadapi orang lain yang tidak puas dengan keputusan kita. Karena siapa sih yang mau disalahkan atau tidak berpihak kepada mereka, kan begitu. Selanjutnya, apakah ada jadwal khusus Bu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini ataukah langsung diputuskan saat itu juga? Ketika kasus dilema etika itu kan butuh identifikasi, penelaahan, apakah itu kasus yang berat ya. Jadi tidak bisa serta-merta kita langsung mengambil keputusan. Kita harus tempuh dengan musyawarah, kita tempuh dengan identifikasi tadi, apakah itu benar-benar kasus yang bisa diputuskan dengan keputusan yang langsung begitu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang mungkin atau faktor lain yang selama ini membantu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Ketika kasus itu berada di sekolah, tentu adalah guru-guru, dewan guru-guru kita ajak untuk berpendapat, bermusyawarah mengenai kasus tersebut. Selain itu, kita juga tetap harus konsultasi dengan atasan, yaitu pengawas, dan kemungkinan kalau memang diperlukan adalah dinas. Baik Ibu, dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengambilan keputusan tidak boleh dengan sembarangan. Kita harus hati-hati karena semua keputusan yang kita ambil itu akan berdampak. Oleh karena itu, ya kita harus pertimbangkan dengan masak-masak. Karena tidak ada keputusan yang sempurna atau memuaskan di semua pihak. Betul enggak? Betul Ibu. Oke. Baik Ibu, terima kasih sekali untuk kegiatan wawancara kali ini. Saya sudah dibantu dan mendapatkan ilmu pengetahuan baru bagaimana cara mengambil keputusan yang baik terkait dengan dasar nilai-nilai kebajikan tadi Ibu dan dilema etika yang ada. Sekian dari saya Bu, mohon maaf apabila ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.